Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Catatan Horor. Dan untuk cerita kita kali ini, ada sebuah kisah real story dari Elsa Alina dengan judul asli Pelet dan Santet. Bagi sahabat yang baru bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pelet dan Santet. Hari-hari saat aku masih SMA berlalu seperti biasa tanpa ada masalah. Pelajaran yang susah, hafalan ayat yang sangat kusukai, atau belajar menyulam menjadi makanan sehari-hari. Suatu hari saat pulang sekolah, ayah mengajakku makan siang di Lamongan. Ayam khas Lamongan memang menjadi makanan kesukaanku. Hanya kami berdua, ibu dan adik, pergi keluar kota. Sambil menunggu makanan datang, ayah mulai berterus terang padaku. Nanti malam ikut ayah ke rumah teman di luar kota ya. Ayah ingin memastikan sesuatu, ucapnya sambil meminum seteguk air putih. Ekspresi wajahnya kini sangat serius. Naik apa ya? Motor, tanyaku dengan bingung. Perjalanan 1 jam dan naik mobil. Nanti beberapa teman ayah juga ikut, ucapnya sambil tersenyum. Pasti ada hal lain nih, iya kan ya? Iya, kamu kan bisa lihat. Betul gak teman ayah itu disantet dan anaknya dipelet? Ya Allah, berat ini. Kalau benar gimana ya? Kamu sanggup kan mengatasinya? Ujar ayah sambil tertawa. Aku hanya tertawa dan berpikir seandainya benar akan menjadi hal yang sangat berat. Ketika makanan datang, aku lebih memilih makan dan mempersiapkan diri jika semuanya memang benar. Sehabis maghrib kami berangkat. Sedikit membosankan karena perjalanan sekitar tidak seperti yang aku duga. Kondisi jalan menuju rumah teman ayah juga rusak dan penuh bebatuan. Namun aku menikmatinya dan menganggap ini liburan. Rumah teman ayah berada di sebuah kampung. Rumah yang cukup asri, terbuat dari kayu dan pepohonan rindang di sekitarnya. Namun banyak makhluk tak kasat mata dengan energi yang sangat negatif. Beberapa dari makhluk itu mengintip di balik pepohonan, memperlihatkan tubuh mereka yang tak sempurna. Bahkan satu makhluk lidahnya menjulur ke tanah dengan mata yang sangat melotot. Entah itu makhluk apa. Aku hanya bisa mengusap kedua lengan karena merinding. Beberapa kuntilanak tertawa melihat tingkahku. Ingin rasanya mereka kulempari batu, namun aku harus bertingkah normal dan mengacuhkan mereka. Jika sahabat penasaran, ya, aku memang bisa melihat mereka. Seorang perempuan berjilbab merah mempersilahkan kami masuk. Dia sangat ramah dan tersenyum ketika melihat kedatangan kami. Rumahnya sangat bersih dan tentu juga sangat rapih dengan beberapa lukisan dan foto menghias dinding rumah itu. Terlihat seorang gadis yang sebaya denganku duduk di kursi kayu. Pandangan matanya terlihat kosong. Silahkan masuk, duduk. Maaf, beginilah keadaan rumah kami. Justru kami yang harus berterima kasih karena sudah dipersilahkan masuk. Maaf Pak Hasan, ada di mana ya? Ayah langsung bertanya tanpa berbasa-basi. Di kamar ini Pak,
silahkan masuk. Mohon maaf, suami saya lumpuh tiba-tiba. Ayah hanya mengangguk dan menarik tanganku. Kami masuk berdua saja. Kondisi kamar Pak Hasan cukup bersih, namun ada yang menarik perhatianku. Ular hitam yang melingkar tepat di kedua kakinya. Jujur, aku sangat takut dengan ular, sehingga tidak berani memegangnya. Namun karena terpaksa, aku mengelus kaki Pak Hasan dan menarik ular-ular itu, lalu membuangnya ke arah jendela kamar. Tanganku langsung panas, sedikit merah namun tidak sakit. Ular gaib, bisikku pada ayah, dan ayah pun mengangguk. Ayah mencoba menggerakkan kaki Pak Hasan dan berhasil. Pak Hasan hanya perlu latihan dan berjemur setiap hari. Namun tugasku belum usai. Aku memegang tangan Pak Hasan. Kata beliau sangat sakit dan nyeri. Namun ketika melakukan general check up ke dokter, semuanya normal-normal saja. Bahkan dokter bingung dengan penyakit beliau. Mereka tidak bisa mendiagnosanya. Aku kemudian mengambil air dalam botol yang sudah dibacakan ayat ruqyah. Aku menyuruh Pak Hasan meminumnya, dan sisanya aku usapkan ke tangan dan kaki beliau. Tujuanku jelas, membuat semua jarum santet dan sisa energi negatif yang masih menempel agar terbuang begitu saja. Beliau, Pak Hasan, mengucapkan terima kasih padaku. Ketika beliau bertanya berapa biaya yang harus dibayar, aku hanya menjawab gratis, lalu tersenyum dan keluar ruangan karena teman-teman ayah ingin masuk ke dalam kamar. Aku berjanji pada ayah akan mengusir semua makhluk negatif yang ada di sana, namun secara bertahap. Jangan tanyakan caranya seperti apa. Kemudian aku duduk di dekat anak beliau. Namanya Ayu. Parasnya cantik dan lugu. Aku mengajaknya berkenalan, namun ternyata tidak ada respon. Tapi aku tahu, di dalam tubuhnya ada makhluk mirip kuntilanak, karena badannya berbau sangat anyir. Dengan sengaja aku menepuk punggungnya, mengalirkan energi positif disertai peringatan kepada sang makhluk negatif yang mulai risih melihatku. Hal ini dibuktikan dengan Ayu yang melirikku dengan sinis. Dia batuk dan muntah-muntah. Menjijikan memang, tapi aku harus kuat. Aku mengelus punggungnya dengan sengaja, memaksa sang makhluk jelek di dalam tubuhnya itu untuk keluar. Namun makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Tiba-tiba lengan Ayu mulai mencekiku. Ayah membantu dengan memegang kedua tangan Ayu, dan aku pun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah sambil menatap wajah Ayu. Terlihat makhluk itu mulai kepanasan, dan sepertinya sebentar lagi aku akan menang. Dan benar saja, berhasil. Makhluk itu lemas karena keusilanku. Setidaknya aku bertingkah normal dengan pura-pura mengelus punggung Ayu. Dan tiba-tiba Ayu pun tidak sadarkan diri. Cepat-cepat aku ambil air putih dan kemudian aku bacakan lagi ayat-ayat ruqyahnya. Aku minumkan sedikit ke bibir Ayu, lalu sisanya aku oleskan ke bagian-bagian tubuh Ayu seperti lengan dan kakinya. Tidak lama dari itu, Ayu terlihat sadar dan menangis. Dia kemudian minta maaf kepada ibunya, karena Ayu merasa selama ini selalu menyusahkan dan melawan pada orang tuanya. Usut punya usut, mantan Ayu adalah pelaku di balik semua ini. Dia sengaja ingin Ayu kembali padanya dengan membayar dukun untuk melakukan pelet pada Ayu. Dan itu artinya aku akan menghadapi dukun itu malam ini juga.
Entahlah, aku tidak takut karena ayah memintaku menolong temannya. Malam kulewati dengan sangat horor, namun bisa diatasi. Yang penting semuanya kembali normal dan bahagia. Dan cerita dikala aku menghadapi sang dukun itu, insya Allah akan diceritakan ke depannya. Selalu diingat, santet dan pelet bisa diatasi dengan cara yang benar, bukan dengan memberikan darah ayam hitam, kemenyan, dan sebagainya sebagai persembahan pada makhluk gaib. Kita juga harus ingat, Tuhan yang akan memberikan obat dan cara penyembuhannya. Usaha dan doa itulah kuncinya. Aku bukan dukun dan juga paranormal. Aku hanya manusia biasa. Insya Allah real story kedepannya akan aku ceritakan kisah-kisah horor menarik lainnya. Nah, demikianlah sahabat cerita kita kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Nantikan juga lanjutan ceritanya di waktu-waktu kedepannya. Terima kasih sudah mendengarkan channel Catatan Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.